عن عمر يناهز 96 عام توفي الأب الروحي لتيار الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي العلامة الإسلامي. ولد في محافظة الغربية في مصر، وحفظ القرآن الكريم عند بلوغه سن العاشرة، ليلتحق فورا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وليتخرج منها عام 73 حاملا شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف. أشغل العالم الأزهري عدة مناصب، أهمها تأسيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويعتبر من أبرز دعاة الوسطية الإسلامية. انتماء القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين تسبب في سجنه مرات عدة، إذ دخل السجن أول مرة عام 49 خلال حكم الملك فاروق، ومن ثم اعتقل 3 مرات في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر، ليسافر عام 61 إلى قطر ويستقر هناك، ما منحه الجنسية القطرية وحوله لأكثر الشخصيات المقربة من متخذي القرارات في الدوحة. رفض القرضاوي تولي منصب المرشد العام للتيار الإخواني عدة مرات رغم اعتباره المنظر الأول للجماعة. عام 2008 أدرجته مجلة فورين بوليسي في قائمة أكثر 20 شخصية مؤثرة في العالم، كما وساند حق الشعوب العربية في نيل الحرية خلال ثورات الربيع العربي، ليدرج ضمن قوائم الإرهاب في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات. Di sini saya sedikit akan menceritakan tentang salah satu ulama yang cukup terkenal, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi memiliki nama lengkap Muhammad Yusuf Qaradawi. Beliau lahir di daerah Safat Turan, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau berasal dari keluarga yang sangat taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamannya. Ia mendapatkan perhatian yang besar dari pamannya, sehingga ia menganggap pamannya seperti orang tuanya sendiri. Keluarga pamannya pun juga taat menjalankan agama. Tidak heran bila Yusuf Qaradawi menjadi orang yang kuat menjalankan agama. Yusuf Qaradawi memiliki 7 anak, 4 putri dan 3 putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anaknya, sehingga daripada mereka memegang kedokteran dari Universitas British. Anaknya Ilham Yusuf Qaradawi adalah saintis pengamat nuklir internasional, dan Abdurrahman Yusuf Qaradawi ialah seorang sastrawan dan aktivis di Mesir. Pemikiran Yusuf Qaradawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan Al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan Al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya, Syekh Hasan Al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari barat atau yang dibawa oleh penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Yusuf Qaradawi banyak digemari oleh ulama-ulama Al-Azhar. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan Al-Azhar, dia tidak pernah bertaklid kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai zakat pengalihan profesi yang tidak dijumpai dalam pemikiran kitab-kitab klasik fikih dan pemikiran ulama lainnya. Ketika berusia 5 tahun, Syekh Yusuf Qaradawi telah dididik menghafal Al-Quran secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafalkan seluruh Al-Quran dengan fasih. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disebut menjadi imam masjid. Prestasi akademik Yusuf Qaradawi pun sangat menonjol, sehingga ia meraih lulusan terbaik pada Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke jurusan khusus bahasa Arab di Al-Azhar selama 2 tahun. Di sini pun ia mendapatkan ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran pada tahun 1957. Yusuf Qaradawi meneruskan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma di bidang sastra dan bahasa. Seterusnya, beliau menyambung usahanya pada tingkat pasca sarjana di Fakultas
Usuluddin dalam jurusan tafsir hadis di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Setelah tahun pertama di jurusan tafsir hadis, tidak seorang pun yang berhasil dalam ujian kecuali Syekh Yusuf Qaradawi. Selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul Fikih Az-Zakah. Ia mengajukan dan berhasil meraih gelar doktor. Pada tahun 1977, Syekh Yusuf Qaradawi diangkat sebagai ketua Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar dan sekaligus menjadi dekan di sana. Pada tahun yang sama, beliau mendirikan pusat penyelidikan sirah dan sunnah. Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Qaradawi pernah mengenyam pendidikan penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Farouk, dia masuk di tahun 1949 saat umurnya masih 23 tahun karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama 2 tahun. Yusuf Qaradawi terkenal dengan khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalek. Alasannya, khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Menurut pendapat para intelektual muslim yang mengenal pemikiran Yusuf Qaradawi, mereka setuju pemikiran Yusuf Qaradawi banyak terpengaruh oleh guru-gurunya, di antaranya Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Mahmud Shaltut, dan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dalam banyak kesempatan, beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah terpengaruh dengan seseorang yang hidup lebih dari terpengaruhnya oleh Hasan Al-Banna. Beliau seringkali menjadikan perkataan Syekh Hasan Al-Banna sebagai contoh dalam mengumumkan suatu masalah. Kecintaan ini juga ditampakkan dengan memberi penjelasan secara rinci kepada buku Al-Usul Al-Isrin, serta beliau juga mempersembahkan kumpulan syairnya berjudul Al-Muslimun Qadimun untuk Syekh Hasan Al-Banna. Beliau berkata, "Saya tidak pernah memuji seseorang pun dalam muatan syair kecuali kepada Hasan Al-Banna." Syekh Yusuf Qaradawi juga menghimpun pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Shaltut, baik di bidang fikih maupun dalam bidang tafsir Al-Quran. Walaupun demikian, rasa cinta beliau kepada Muhammad Shaltut tidak menghalanginya untuk berbeda pendapat dengan dalam beberapa masalah, seperti dalam bukunya Al-Haram wa Al-Haram fil Al-Islam. Syekh Yusuf Qaradawi juga terpengaruh dengan pemikiran Muhammad Al-Ghazali. Kecintaannya kepada Al-Ghazali beliau ekspresikan dengan menulis sebuah buku pada saat Al-Ghazali masih hidup. Beliau memamerkan inovasi pemikiran dari karya ilmiah Al-Ghazali. Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar berkaliber internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif. Telah banyak ilmu yang dihasilkan, baik berupa artikel maupun buku dan hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya karya-karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Al-Hasa'is Al-Ammah li Al-Islam, dialihkan bahasa dengan judul Karakteristik Islam Kajian Analitik, Yusuf Qaradawi. Buku ini memberikan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki karakteristik yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajaran yang universal, abadi, sempurna di muka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu ilahi yang secara sistematis mampu memberikan implementasi kehidupan umat manusia sehari-hari. 2. Al-Fatwa Bayan Al-Indibat wa Al-Tasayyub, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer Antara Prinsip dan Penyimpangan. Dalam buku ini, Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syariat diperlukan sebuah kontrol sosial konstitusional yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur salah sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW. Ketiga, al-ijtihad fi al-syariat al-islamiyah, dalam bahasa Indonesianya ijtihad dalam syariat Islam. Dalam buku ini, Yusuf Qaradawi mengungkapkan bahwa ijtihad syariat Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia ke jalan yang lurus, sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari agama Islam itu sendiri. Keempat, Al-Imam Al-Ghazali Bayan Madihi wa Naqidihi Al-Imam,
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Pro kontra pemikiran Al-Ghazali. Dalam karyanya ini, Yusuf Qaradawi menguraikan bahwa kajian-kajian mendalam tentang khazanah intelektual Islam tidak akan pernah meninggalkan kontribusi Al-Ghazali dalam pemikiran Islam. Berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktek agama di dunia Islam. Hal ini dapat dicermati dalam beberapa karya beliau yang berkenaan dengan usul fiqh, ilmu kalam, sosiologi, psikologi, metafisika, dan fisika. 5. Asas al-fikir al-hukum al-Islam. Dalam bahasa Indonesia adalah dasar pemikiran hukum Islam. Yusuf Qaradawi memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasar tentang ilmu fikih, sehingga masyarakat awam dapat mengerti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini. Sekian kisah singkat tentang Syekh Yusuf Qaradawi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.